Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala temukan kita di rumahnya yang mulia ini, yaitu masjidnya ini Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan ini semakin menambah pundi-pundi kebaikan, menambah kualitas puasa kita di detik-detik akhir ini. Amin. Yang kita kaji adalah ayat Allah Al-Quran. Jadi kegiatan kita ini kegiatan thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan terkait dengan majelis ilmu ini, itu lebih mulia di atasnya majelis zikir. Maka kalau kita semua menjadi alim, orang yang berilmu, kemudian menyampaikan ilmunya kepada orang lain, itu tingkatannya kalau dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, seperti kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang terendah di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita thalabul ilmi dan yang kita kaji ini adalah Al-Quran. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmunya, memberikan hikmahnya kepada kita melalui Al-Quran ini. Sehingga kemudian seperti doa yang sering kali kita baca yang disebut dengan senandung Al-Quran. Apa doanya mulai? Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Terus berikutnya. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Banyak orang yang berburu malam Lailatul Qadar. Sampai malam-malam enggak tidur. Setelah sholat tarawih, witir, dilanjut baca Quran. Tengah malam dilanjut qiyamul lail. Ada yang sendirian, ada yang berjamaah. Sampai tidak tidur, sampai sahur, sampai subuh. Nanti tidurnya ketika agak siang. Seluruh dunia, orang-orang yang beriman berburu Lailatul Qadar. Tahukah panjenengan semua, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu malamnya itu sama dengan malam-malam yang lain. Dan Ramadan pun sebenarnya sebelum Quran diturunkan di bulan Ramadan itu nilainya kalah dengan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Napa niku? Rajab, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di bulan Ramadan itu Quran diturunkan, Masya Allah. Ramadan pun mendapatkan nilai keberkahan Al-Quran. Dan malamnya, yang ketika Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia kepada malaikat Jibril alaihissalam, itu totalitas seluruh Quran diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar itu. Malamnya sebenarnya biasa saja, ya, dengan malam-malam yang lain. Tapi karena Al-Quran itu lewat di malam itu, maka malam itu menjadi sangat-sangat berharga. Masya Allah, terus kita bayangkan, bagaimana kalau Al-Quran ini ada di hati kita. Baik, sudah siap nggih? Hari ini yang kita kaji adalah Quran surat Maryam. Ayat berapa? 16. Kita baca, ditirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
fattakhadhat min dunihim hijaba. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسل ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ya, sekarang silakan dibaca terjemahnya secara bergantian per ayat. Dimulai dari Ibu Wirda, monggo. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Oke, baik. Stop dulu ya, saya jelaskan. Wazkur, apa artinya wazkur? Dan uzkur artinya banyak. Bisa sebutkanlah, bisa ingatkanlah. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengkisahkan. Siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uzkur itu fi'il amar, yang diperintah adalah seorang laki-laki satu. Uzkur, uzkura, uzkuru, uzkuri, uzkura, uzkurna. Itu wazannya begitu. Anta antuma antum, anti antuma antuna. Dan kisahkanlah, wahai Muhammad ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil kitabi, di dalam kitab, menggunakan al berarti isim ma'rifat. Kitabnya yang dimaksud sudah jelas, sudah pasti. Al-kitabi, fil kitabi, di dalam kitab. Isim ma'rifat menggunakan al berarti bendanya, kitabnya sudah pasti. Kitab apa? Al-Quran ini. Maryama, yaitu kisah Maryam. Seorang wanita yang kisahnya sangat menakjubkan. Ya. Mulai dari ketika kedua orang tuanya, Imran dan Hannah, bernazar ingin punya anak laki-laki, kemudian diwakafkan,
diserahkan ke Baitul Maqdis, ternyata yang lahir adalah perempuan. Awalnya ragu, tapi Allah menerimanya, kemudian keduanya mantap, terus menyerahkan ke Baitul Maqdis, diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam bersama istrinya. Dan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Maryam penuh dengan keajaiban. Luar biasa. Dan sangat terlihat betapa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nanti lahir putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam tanpa suami. Nabi Isa bisa berbicara pada saat mestinya belum waktunya bisa berbicara, sampai Nabi Isa diberi kemukjizatan oleh Allah dengan yang luar biasa. Termasuk apa saja mukjizatnya? Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit kusta dan seterusnya, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari peristiwa pembunuhan itu. Allah angkat ke langit. Maka sampai detik hari ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini di mana Nabi Isa alaihissalam sekarang? Di langit. Cukup itu aja. Dan nanti sekaligus sebagai tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda yang besar, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Hidup di bumi selama berapa tahun? 7 tahun. Ketika nalika diangkat usianya 33 tahun. Berarti total usia Nabi Isa alaihissalam hidup di bumi. Nanti beliau pun meninggal dunia. Beliau pun wafat seperti manusia yang lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dikubur di bumi. Jadi total usianya beliau berapa tahun? 40 tahun. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sungguh menakjubkan kisah Maryam ini, penuh hikmah luar biasa. Sampai-sampai kalau kita ingin generasi kita, lebih-lebih anak-anak wanita kita itu, anak perempuan kita menjadi wanita yang solihah, yang luar biasa, yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, yang senantiasa fokus dalam beribadah kepada Allah SWT, maka tirulah Maryam. Dan alhamdulillah banyak saudara kita yang ketika apa ini? Hamil. Dibacakan surat apa? Maryam. Tidak salah pemilihan itu. Tapi sayangnya yang diambil hanya per huruf bacaannya saja. Dan mestinya itu ditindaklanjuti dengan mengkaji tafsirnya. Sehingga kemudian ketika berkeluarga itu, visi misi keluarga itu meniru keluarga Imran, meniru apa yang ada pada Maryam. Halo? Jadi pahami? Nah, begitu. Berikutnya. Izin tabazat. Ketika intabazat, dia telah mengasingkan diri. Min ahliha. Dari keluarganya. Ini mengasingkan diri yang pertama kali. Karena Maryam nanti disebutkan intabazatnya, mengasingkan diri ada 2 kali. Yang pertama itu mengasingkan diri dari keramaian manusia, karena Maryam itu menjadi pelayan. Banyak orang-orang yang berdatangan ingin ketemu sama Maryam, minta didoakan. Karena terkenal doanya mustajabah. Artinya doa mustajabah itu jadi cepat Allah mengabulkan. Hari ini berdoa langsung Allah kabulkan. Begitu. Sebenarnya setiap orang berdoa itu ya mustajabah, Allah kabulkan. Cuman durasi waktunya yang berbeda-beda. Pasti Allah kabulkan, cuman durasi waktunya yang berbeda-beda. Nah, kalau ada orang yang terkenal doanya mustajabah, itu artinya Allah mengabulkan itu cepat sekali. Maksudnya itu begitu. Inilah yang terjadi pada Maryam. Kemudian akhirnya Maryam ingin fokus. Ya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Maryam meninggalkan keluarganya. Ya, keluarganya Maryam siapa waktu itu yang di situ? Ya Nabi Zakaria. Enggak tahu loh. Termasuk istri Nabi Zakaria, termasuk ibunya sendiri. Jadi Maryam gak boleh menemui ibu yang tercinta, enggak. Ditinggalkan semua. Menuju tempat sebelah timurnya Baitul Maqdis. Makanan syarqiyan. Halo? Jadi tempat ke tempat timurnya Masjid Baitul Maqdis.
Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Karena ini muatan sirah. Dan tempatnya sudah tentu, sudah pasti. Mohon maaf, ini kekurangan saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Dan sangat meyakinkan. Karena belum pernah ke titik Baitul Maqdis. Belum pernah. Ke pelataran saja belum pernah. Maka bersyukurlah kalau panjenengan pernah ke sana. Karena Baitul Maqdis itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jadikan sebagai tempat perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bon. Dari sini saja sudah mengandung inspirasi, mengandung hikmah yang luar biasa. Jadi betul. Untuk apa Maryam mengasingkan diri tadi itu? Meninggalkan keluarganya menuju tempat yang di situ jauh dari keramaian manusia. Untuk apa? Fokus beribadah kepada Allah. Maka Imam Ibnu Taimiyah ketika mengambil hikmah dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu beliau Rasulullah SAW, kan? Jadi meninggalkan keramaian manusia, kemudian memikirkan kondisi umat, karena pada saat itu banyak orang-orang yang menyembah berhala. Nah, akhirnya beliau mengasingkan diri ke tempat yang tinggi. Namanya apa? Jabal. Ayo gono, apa gono? Jabal Nur. Karena pegunungannya itu warnanya seakan-akan memancarkan cahaya. Ngono loh. Maka disebut dengan Jabal Nur. Itu kalau di sana tinggi sekali itu. Ah, ngoten. Ah. Yang di dalamnya ada gua Hira, bukan Hira, pakai H. Ada gua Hira. Nah, yang di gua itulah nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian turun wahyu yang pertama kali, Quran surat. Ayo. Surat Iqra. Quran surat. Ayo gono. Apa Al-Falaq? Apa Al-Alaq? Apakah Al-A'la? Al-Alaq. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Turun di gua itu. Ngoten lho, nggih. Nah, maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tolong sekali lagi jangan sampai alergi atau menaruh benci kepada ulama yang alim sekelas sekaliber Imam Ibnu Taimiyah ini. Ini penting saya sampaikan karena terjadi fitnah di antara umat Islam, sama-sama umat Islam. Sampai di antara mereka ada yang membenci Imam Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini luar biasa semangatnya dalam berdakwah, mengingatkan para manusia yang sudah terkontaminasi dengan kesyirikan. Dan beliau ini adalah gurunya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kita ambil ya tafsirnya. Yang kita seringkali jadi rujukan tafsirnya. Jadi jangan pernah alergi ketika saya menyebut nama beliau. Beliau ulama yang luar biasa. Nah, beliau mengatakan, maka manusia itu dalam waktu 24 jam. Itu penting untuk mencari sela-sela waktu untuk beruzlah, untuk bertahanuf pakai sa, ya, untuk menyendiri dengan tujuan fokus beribadah kepada Allah. Karena 24 jam ini ternyata kita sering berinteraksi dengan manusia, dengan pasangan hidup di keluarga, dengan anak cucu, kemudian belum di tempat kerja, belum dengan teman-teman di masjid dan seterusnya. Seringkali kita itu berinteraksi dengan manusia, maka luangkan waktu menyendiri, tapi isi penuh makna, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira waktu itu, pasnya itu kapan kira-kira? 24 jam itu. Ayo. Sepertiga malam. Ini tidak hanya di bulan Ramadan. Ngoten lho. Nggih, paham nggih? Tidak hanya di bulan Ramadan. Bagaimana jenengan itu bisa fokus menyendiri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa itu malah betul-betul jauh dari penglihatan mata-mata manusia.
Jadi ingin menikmati kesendiriannya dan sengaja menyembunyikan amal kebaikannya tadi itu. Disitulah kemudian harapan, ketakutan, cinta ada di dalamnya. Sampai kemudian banyak meneteskan air mata di situ itu. Halo? Halo? Ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang ahli ibadah. Dan dari dulu. Dan insya Allah ada sampai sekarang ini. Itu menyempatkan waktu untuk itu. Halo? Yang saya dengar Gus Baha saja. Kalau tidur itu. Beliau menyiapkan betul Gus Baha itu. Kalau tidur itu beliau pastikan wudhu dulu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena tidur itu kan mati sebenarnya. Ya kan? Makanya doanya kan apa doanya mau tidur itu? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Loh ya kan? Mati itu. Lah ketika bangun tidur doa lagi apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kematian kami, Allah hidupkan setelah kematian kami. Loh, ngeten loh. Jadi orang tidur itu sebenarnya mati sebenarnya itu. Di saat itu tidak ada yang menggenggam nyawa kita. Hanya Allah yang menggenggam. Loh, alhamdulillah kita kemudian dikembalikan sebagian nyawa tadi itu ya kan. Akhirnya kemudian kita bisa hidup kembali, terus bisa ngaji, bisa sholat dan seterusnya. Maka ketika bangun tidur jangan sampai lupa mengucapkan alhamdulillah. Minimal itu. Lebih panjang lagi tadi doanya tadi. Ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Loh terus kita tangi bangun kan. Loh nanti kita akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Mati sungguhan, besok tangi maneh. Ngono lho maksudnya iku. Iki koyo pemanasan. Koyo latihan, ngono kan? Wah, mati-mati sementara lho. Nanti akan menuju kematian abadi yang setelah kematian itu dia tidak bisa bangun. Menunggu peristiwa hari kiamat. Kemudian Allah bangunkan dari kubur. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Mudah-mudahan serangkaian riyadhah pelatihan-pelatihan amal kita qiyamul lail, qiyam Ramadan atau tarawih yang kita lakukan selama Ramadan ini mudah-mudahan menjadi bekal utama dan kemudian kita istiqomahkan pasca Ramadan nanti. Amin ya. Amin ya. Yes. Kalau tidak bisa sholat seperti ini 11 rakaat, gitu ya. Minimal sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah isya. Itu minimal, jangan sampai tidak. Karena itu sebagai pengganti. Ngerti loh. Kalau nanti tidak sempat sholat karena ketiduran atau karena repot dan seterusnya, tidak sempat bangun malam, maka sebagai penggantinya adalah sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah isya tadi. Walaupun ada penggantinya, ada kenikmatan tersendiri kalau kita bisa sholat tahajud di tengah malam itu. Ngerti nggih? Itulah di saat-saat kita lebih fokus untuk mengeluh, untuk mengadu, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka Rabbuka maqamam mahmuda. Dan itu ayat itu Allah letakkan di surat Al-Isra, ayat yang di dalamnya ada kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun ngoten nggih. Nah, jadi usahakan kita mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi pada Maryam ini, meluangkan waktu untuk menyendiri, untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bicara sama teman, dibatasi. Nggih. Dibatasi bicara sama teman itu. Jangan sampai nonggo terus. Apa meneh ngrasani. Nah, demikian pula ketika kita berselancar ya, berinteraksi di dunia maya dengan siapapun juga dibatasi. Hati-hati. Kalau saya di kampung saya bagi betul. Demikian pula mbah-mbah kami mengingatkan begitu. Jadi misalnya iki wayahe ngaji, lah kok apa namanya? Dulinan karo kancane ya dicari.
Ngaji dulu. Jadi setelah maghrib sampai isya itu tidak boleh bermain. Ngaji. Dicari Pak kalau tidak ada Pak. Sampai banyak orang tua yang melihat ke namanya langgar ya. Langgar itu ya surau itu ya. Kayak rumah padang dulu itu. Jadi ada lowongannya di bawahnya itu. Orang tuanya melihat, oh alhamdulillah anak saya ada di situ. Kalau tidak ada dicari, nanti itu. Begitu. Dipastikan dia ngaji gitu. Nggih, ngoten nggih? Halo? Pun sekarang lanjutannya. Bu Rini. Pak disuting, Pak. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Nggih. Lalu kami mengutus ruh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, lanjut sekalian ayat berikutnya. Dia berkata, sesungguhnya aku berlindung diri kepada Tuhan, pemurah daripadamu, jika adalah engkau seorang yang berbakti. Baik, cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Fattakhadat. Monggo. Fattakhadat. Lalu dia mengambil. Khutbah awalnya mengambil, ya. Atau dia Maryam menjadikan. Yang menunjukkan arti dia Maryam seorang perempuan adalah ada huruf tak sukun itu di belakang. Fattakhadat, lalu Maryam mengambil. Maryam menjadikan min dunihim, dari sisi mereka, yaitu kaumnya, kaum Bani Israel gitu ya, di situ ya. Min dunihim, dari sisi mereka, dari pandangan mereka. Maryam membuat apa? Menjadikan apa? Mengambil apa? Hijaban. Napa hijab nih Bu? Tabir, dinding. Ada pembatas. Ngoten lho nggih. Karena Maryam seorang perempuan yang istiqomah menjaga kesucian, dan saat itu sudah ada larangan tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki. Lho ngoten. Jadi ada pembatasnya. Fa arsalna ilaiha, lalu kami, ya Allah Subhanahu wa taala mengutus ilaiha, kepada Maryam, ruhana, ruh kami. Nah ini Allah Subhanahu wa taala membahasakan ruh, tapi yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nama lain malaikat Jibril alaihi salam, pembesar para malaikat ini adalah Ruhul Amin. Itu nama lainnya malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada Maryam malaikat Jibril alaihi salam. Fatamassala laha. Lalu malaikat Jibril tadi itu menampakkan kepada Maryam, menampakkan diri basyaron sawiyan. Apa basyar itu? Pada manusia yang sempurna. Ya, yang sempurna ya berarti ya dari kepala sampai kaki sama dengan manusia basyar seperti kita-kita ini. Cuman ini karena malaikat Jibril yang menyerupai manusia, kira-kira ya apa ganteng apa mboten? Walah luar biasa. Jadi kalau yang menampakkan diri itu malaikat Jibril alaihissalam, menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang tampan, yang berbaju putih, yang wajahnya itu bersih sekali, tampan dan bersih, kemudian rambutnya hitam. Ibnu Abbas roboan menambahi di samping hitam rambutnya keriting. Yang saya baca di tafsir Al-Sabuni, begitu yang dinukil dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan malaikat Jibril rambutnya tidak hanya sekedar hitam tapi keriting. Ngoten nggih. Jadi luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Ketika malaikat Jibril alaihissalam menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang tampan tadi, Maryam tergoda apa tidak? Nah, ini loh yang luar biasa. Padahal ini ana wong wedok, kemudian ero wong lanang ganteng. Ayo. Jenengan sing iso ngrasakno. Lah nek saya sama Bapak Pak siapa?
Ikan bisa merasakan ya apa nih ada bidadari lah kan ya Pak. Ada wanita yang cantik yang salihah. Terasa apa Pak? Keren. Keren. Padahal itu umur berapa Pak jenengan Pak? 70 masih terasa loh. Apalagi saya yang baru 46 ini. Apalagi masa-masa puber usia 20 tahun dan seterusnya. Angkatan dia. Kalau laki-laki melihat perempuan cantik terasa apa tadi Pak? Keren gitu ya. Sama perempuan juga demikian. Itu manusia normal. Ada ketertarikan dengan lawan jenis. Justru yang berbahaya ketika ada ketertarikan sesama jenis. Naudzubillah. Maka kalau kita tahu anak kita ada tanda-tanda suka kepada lawan jenisnya, alhamdulillah berarti dia normal. Terus jangan diterusno, yo gak apa-apa nak, ngono jangan gitu ya. Jadi terus dibimbing sampai akdun nikah niki wau, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan akad nikah niki wau. Nah ini Maryam. Luar biasa. Maryam tidak tergoda. Padahal ketika Nabi Yusuf, ya kan? Kira-kira penampakan Nabi Yusuf dibandingkan dengan penampakan malaikat Jibril yang menyerupai manusia laki-laki yang tampan ini, ganteng di kira-kira. Ya malaikat Jibril loh, ini asli kok. Tangkatan toh? Lah, ngoten itu loh wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam mengira iki dudu wong, melainkan malaikat saking gantengnya. Paham? Ngoten terus dikei apa iku? Pisau sama buah. Sing diiris nopo? Lho ngoten lho. Ngoten. Itu kan sebenarnya pembelaannya Zulaikha. Koyok wong sing elek iki aku tok. Selaku perempuan. Ingin pembuktian. Tibake ya padha. Lho ngoten lho. Cuman bedane kan waktu itu Zulaikha sendirian, hanya berdua sama Nabi Yusuf. Makanya wani. Ngoten lah, paham? Ngoten lho. Lah sing wedok banyak tadi itu ndak berani karena banyak orang. Bisa dipahami? Walaupun sendirian, ternyata Maryam tidak seperti Zulaikha. Iya kan? Inilah yang namanya nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi mulai awal dengok tek, gak tergoda sama sekali. Kita mohon petunjuk kepada Allah. Semoga nafsu kita ini dirahmati. Dirahmati oleh Allah SWT. Sehingga ketika melihat sesuatu yang berpotensi menggoda, kita tidak tergoda. Saya laki-laki merasakan betul. Kemarin tak sampaikan. Ya saya podo. Bahkan godaannya lebih berat lagi. Iya Pak, iya. Loh, orang lalu ya Pak ya. Nah, gitu loh. Jadi doa kita sama-sama. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perzinaan gitu ya. Mulai dari pandangan pertama dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya kan? Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni a'udzu birrahmani minka. Ini sesungguhnya aku memohon perlindungan birrahmani kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kasih sayang. Minka darimu, munya dari siapa? Loh. Minka darimu, dari malaikat Jibril alaihissalam. Padahal malaikat Jibril itu tadi kan menampakkan diri wong sing ganteng, wong sing alim sebenarnya. Tidak ada potensi untuk menggoda. Tapi karena Maryam ini kan istiqomah memelihara kesuciannya. Maka Maryam takut. Walaupun tidak ada penampakan menggoda, takut kalau malaikat Jibril alaihissalam yang menyerupai laki-laki yang tampan. Yang saat itu Maryam juga belum tahu kalau itu malaikat Jibril alaihissalam. Maka Maryam takut malaikat Jibril itu menggodanya. Melakukan hal-hal yang mengotori kesuciannya. Ngerti lho? Jadi pahami? Maka Maryam mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu birrahmani minka.
ayat ini redaksinya astaizu apa a'udzu? Ayo, a'udzu. Maka perintah di Al-Quran ketika kita itu mau baca Quran, maka perintahnya kan fastaiz billah. Astaizu. Maka ada ulama ahli qurra, kalau baca Quran itu boleh redaksinya astaizu. Bukan a'udzu. Walaupun artinya sama. Astaizu, aku memohon pelindungan. Billahi kepada Allah. Sama. A'udzu, aku memohon pelindungan kepada Allah. Namun yang masyhur yang dipakai oleh para ulama ahli qurra, ahli baca Quran, itu pakai a'udzu. Kenapa? Karena redaksi orang-orang solih di dalam Al-Quran, mulai dari para nabi, kemudian Maryam, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya itu pakai redaksi a'udzu. Jadi kalau berhadapan dengan sesuatu yang berpotensi untuk mencelakai dirinya, gitu kan? Ketika dia takut sesuatu itu mencelakai dirinya, maka kita ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Kemudian berdoa, minta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ta'awud kita yang kita tiru dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang singkatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dulu Maryam pakai redaksi ini. Inni a'udzu birrahmani minka. Jelas? Nah, berikutnya. In kunta taqiya. Jika kamu wahai malaikat Jibril, Maryam ya tidak mengatakan malaikat Jibril kalau tidak tahu. Jika kamu wahai seorang laki-laki tampan, ngono lho, ya. Adalah taqiyan, orang yang bertakwa. Imam Al-Sabuni menulis dalam tafsirnya, ini ada syarat jawab ya. Syaratnya ada in kunta taqiyya, jika kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Cuman jawabnya tidak ada. Dihilangkan. Maksudnya apa? Jika kamu orang yang bertakwa, maka jangan ganggu aku. Jangan sakiti aku. Berarti apa yang dilakukan oleh Maryam saat itu ada dua. Ketika khawatir ada seseorang yang mencelakai dirinya, padahal orang itu tidak berpotensi untuk mencelakai dirinya. Khawatir. Maka Maryam satu minta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berta'awud. Inni a'udzu birrahmani minka. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan. Mengingatkan. Ngono lho. Padha karo bertakwalah kepada Allah. Jangan ganggu kami. Ngono maksudnya. Masih ingat ada 3 orang yang terjebak dalam gua, kemudian terkenal doanya mustajabah semua. Masih ingat kan? Loh, salah satunya itu kan ada seorang laki-laki yang nasib dengan wanita cantik. Dan qadarullah wanita cantik itu masih keluarganya. Ada yang mengatakan anak dari pamannya, lah sepupu. Lah ngoten niku sudah dibayari. Mau apa ini? Mau apa ini? Mau apa ini? Sudah membayar, sudah dikasih emas. Mau apa ini? Berzina. Tapi ketika sudah hari hanya, sudah di kamar itu. Apa yang dilakukan oleh wanita itu? Mengingatkan agar laki-laki tadi itu takut kepada Allah. Lu ngono itu gemeter. Takut betul kepada Allah, maka ditinggalkan wanita tadi itu. Bayangkan. Padahal sudah dibayar dengan emas. Dan emasnya nggak diambil. Dan itu pun disampaikan kepada Allah. Dijadikan wasilah dalam berdoa. Ya Allah, kalau memang perbuatanku ini Engkau terima, maka kabulkan doa kami ya Allah. Bukalah pintu gua itu. Ya, geserlah batu itu. Akhirnya langsung mustajabah saat itu pula. Loh, ngoten loh. Maka dari sini sebenarnya ya, kalau zaman sekarang mungkin. Karena manusia tidak bisa melihat hatinya. Allah yang maha tahu. Mungkin dohirnya yang dipakai acuan oleh umat manusia. Iku lu wong elek. Ceritanya kan dia dulu mau berzina itu. Cuman gak jadi. Ngono kan akhirnya.
Padahal dia meninggalkan keburukan maksiat yang dia rencanakan karena Allah. Dia takut kepada Allah. Betul-betul ditinggalkan sampai doanya mustajabah. Ini kan luar biasa kan? Apakah dia berdosa? Tidak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pahala yang berlipat ganda Allah berikan kepadanya tadi. Karena orang ketika punya niat berbuat baik, belum melakukan sudah Allah balas dengan kebaikan. Allah lipat gandakan kalau kebaikan itu, amal soleh itu kemudian diamalkan. Sangat tentu. Tapi ketika orang punya niat buruk, punya niat maksiat, ketika masih niat belum terrealisasi, belum diamalkan, Allah masih menangguhkan. Allah SWT belum mencatat sebagai keburukan. Sebaliknya ketika orang itu ingat Allah, lalu bertaubat, justru dicatat sebagai amal kebaikan. Namun seperti ini tidak boleh disengaja. Supaya dapat banyak pahala, kita sengaja punya rencana maksiat yang banyak. Sampai beribuan maksiat. Tapi ini didramatisir, disengaja. Terus kita tinggalkan semua biar dapat pahala. Gak dapat apa-apa. Yang kita khawatirkan malah Allah tidak melindunginya. Sehingga malah ada 1-2 yang dilaksanakan. Malah naudzubillah. Jadi ini alami. Oleh karena itu, hikmah yang bisa kita ambil adalah, makanya kalau ada orang yang buruk kelihatan di mata manusia, belum tentu dalam pandangan Allah itu buruk. Jelas? Dan itu banyak di zaman para nabi. Banyak, termasuk di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti loh? Saya lihat di YouTube itu ada ustadz siapa itu yang berdakwah merangkul para preman, Pak. Jadi sampai dikei klambi, Pak. Dikei duit. Sing wedok dikei jilbab. Kayak membuat setan kayak toko begitu. Terus disuruh masuk milih baju sendiri. Ustadz siapa itu? Terus kemudian sampai ya Allah dirangkul, Pak. Padahal itu badannya penuh dengan tatoan. Terus tak lihat lagi itu dulang, Pak, ditulang, Pak. Allahu Akbar. Mestinya begitu kita itu. Halo? Jadi belum tentu kita yang seperti ini itu lebih suci dari mereka. Kalau mereka bertaubat, Allah terima taubatnya, sucikan mereka. Ngeten loh. Jadi mudah-mudahan Allah menghilangkan rasa-rasa ujub dan takabur pada diri kita dan meremehkan orang lain ini ya. Allah jauhkan. Ngeten nggih Bu nggih? Halo? Jadi kalau melihat sesuatu yang berpotensi mengganggu, jenengan takut, apa yang dilakukan? Mohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ngono pertama kali aja nyebut mae mboke. Ya itu. Dan sering kan menyebut mae mboke. Yang kedua, ingatkan orang yang mengganggu itu agar dia takut kepada Allah, agar dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dari peringatan kita lakukan itu bersamaan hidayah Allah diturunkan sehingga orang itu jadi bertaubat, tidak melakukan keburukan itu. Ngoten nggih, Bu? Ya. Lanjutannya dibaca artinya. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Lanjut ayat 20-nya. Lihat. Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Baik, lanjut ya. Qala. Nah, malaikat Jibril alaihissalam, aku, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang dimaksud rasulu rabbiki. Jadi rasul itu utusan, seorang utusan, rabbiki Tuhanmu, munya kembali ke Maryam kanaki. Malaikat Jibril menjawab, dan jawaban malaikat Jibril ini memberikan hiburan kepada Maryam sekaligus menghilangkan keraguan-keraguan kalau malaikat Jibril yang menyerupai
Seorang laki-laki yang tampan yang saat itu Maryam belum mengetahuinya. Agar Maryam tidak khawatir. Agar Maryam tidak takut. Ngoten lho. Innama ana rasulu rabbiki. Sesungguhnya teman-teman aku iki utusannya Tuhanmu. Utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ahabalaki, untuk memberikan, ya. Atau ya, supaya aku memberikan laki, apa laki? Kepadamu, kepada Maryam, gulaman. Ya, seorang anak laki-laki, kalau wedok ikut jariyah. Zakian, zakat, zakian, yang bersih, yang suci. Itu ya. Semakin kaget Maryam. Sudah nyaman sebenarnya ketika mendapatkan jawaban dari malaikat tadi, innama ana rasulu rabbik. Ya enak kan? Sudah Maryam terhibur sebenarnya. Tapi kemudian cepat itu langsung kaget. Kenapa kok kaget lagi? Karena ternyata malaikat tadi itu memberitahu kalau di samping beliau itu utusan Allah, beliau itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar bahwa Maryam akan punya anak laki-laki yang suci, yang bersih, yang kelak menjadi rasul. Ngoten lho, nggih. Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Lalu apa respon Maryam alaihissalam? Qalat. Monggo sudah tadi ya, baca terjemahnya ya. Qalat, Maryam berkata, anna. Ya, bagaimana mungkin? Anna, bagaimana mungkin ya? Yakunu li. Yakunu itu ada padaku. Ya. Anna, bagaimana yakunu li, mungkin ada padaku. Ya. Gulamun, seorang anak laki-laki, walam yamsasni bashar. Ya, padahal tidak pernah ada seorang manusia, seorang laki-laki basyarun yang menyentuh kami. Yang menyentuhku, kata Maryam. Walam yamsasni bashar, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku. Jadi acuannya Maryam ya sunatullah. Sebab-sebab seseorang yang memungkinkan bisa punya anak. Makanya Maryam kan itu dalilnya. Betul loh, saya ini kan belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, mana mungkin bisa anak. Karena sebab orang punya anak, ya sebabnya itu. Jelas? Karena Maryam tidak punya sebab itu, mana mungkin bisa. Gitu. Walam aku bagiya, dan aku ini bukanlah bagian. Bagian seorang pelacur, seorang pezina. Itu. Mendengar ini, apa jawaban malaikat? Lanjutkan. Berikutnya. Monggo. Ayat 21. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku. Dan kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Dan hal itu adalah Allah Akbar. yang sudah diputuskan. Iya. Lanjut. Qala kadzalika, qala Jibril menjawab, merespon perkataan Maryam tadi itu. Berarti ini ada dialog, ada diskusi. Kadzaliki ya, seperti itulah. Ya. Seperti itulah yang akan terjadi padamu. Walaupun kamu tidak punya suami, kamu tetap punya anak. Mana maksudnya? Lalu malaikat Jibril menguatkan, qala Robbuki. Ini bukan perkataan malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril menyebut nama Allah. Ngoten lho. Qala Robbuki huwa alayya hayyun.
Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Tuhanmu, Tuhannya Maryam berarti Allah SWT berfirman. Huwa, dia itu maksudnya punya anak tadi itu loh ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak laki-laki pada Maryam. Alayya, bagiku, bagi Allah Subhanahu wa taala, hayyin, sangat mudah. Lah sing ngomongin iki sapa? Loh, Allah. Cuman yang menyampaikan malaikat Jibril. Loh, ini penting. Bukan perkataan malaikat Jibril. Loh, menurutku mudah bagi Allah. Kalau malaikat Jibril kan begitu kan. Itu penting. Ngene lho. Misalnya ingatan, kita ini kan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang yang menyampaikan kabar gembira. Kamu surga loh. Oh iya tak? Siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Itu kan berarti ada kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka semakin luar biasa. Sebagaimana kisah menakjubkan yang luar biasa. Ketika ada seorang laki-laki, orang muhajirin ini dalam kondisi lapar, datang ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin ya bertamulah sebenarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjamunya sebagai tamu, kemudian mengutus seorang sahabat untuk ngecek ke rumah-rumah beliau, ke istri-istri beliau. Ternyata tidak punya apa-apa kecuali hanya air. Jelas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menawarkan kepada para sahabat yang hadir saat itu, siapa yang mau menjamu sebagai tamu, siapa yang mau melayaninya, begitu ya. Beliau mengatakan, man yadumu au yudifu hadza. Ya, siapa yang mau menjamu tamu ini? Maka kemudian ada yang angkat tangan saat itu, seorang sahabat Ansor. Apakah dia orang yang kaya? Tidak. Namanya Abu Tolha Zaid Al-Ansori. Abu Tolha Zaid Al-Ansori. Akhirnya kemudian setelah sholat Isya, tamu itu dibawa pulang, ditunjukkan kepada istrinya. Lalu dia berkata, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamu Rasulullah SAW. Beliau menisbahkan kepada Rasulullah. Bukan tamuku, bukan. Tapi tamu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena awalnya yang ingin menjamu adalah Rasulullah SAW. Cuman beliau tidak punya apa-apa kecuali air. Dilimpahkan kepada sahabat dan yang angkat tangan Tolha tadi itu. Maka dia mengatakan akrimi dhaifa Rasulullah SAW. Berarti itu ada kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dia melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu istrinya ngomong ini, faqalat, ma indana illa kutu sibyani. Kita ini nggak punya apa-apa kecuali roti untuk anak-anak kita. Ngono kan? Gak ada apa-apa kecuali roti yang cukup dimakan oleh anaknya. Tidak cukup untuk dimakan untuk dirinya dan istrinya. Nggak cukup. Loh, ngoten niku kemudian singkatnya anaknya disuruh menidurkan. Tidurlah anaknya. Kemudian malam-malam itu keduanya ini, Tolha sama istrinya ini, Abu Tolha Zaid Al-Ansori sama istrinya ini sudah siap menjamu tamu. Roti sudah mau dihidangkan. Terus dia dandani, itu bukan mematikan sebenarnya, dandani. Tapi dandaninya tujuannya mematikan. Kan pura-pura itu sebenarnya. Ngoten, kelihatannya seperti dandani. Kemudian memperbaiki kita malah mati. Akhirnya dalam kegelapan itu mari kita makan. Sehingga tamunya yang makan, sementara dirinya berdua termasuk anak-anaknya tidak makan. Padahal mereka itu membutuhkan makanan itu, membutuhkan roti itu. Wis, sudah ya? Pagi harinya diceritakan kisah peristiwa itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Masya Allah. Faqala, dhahikallahu lailata. Pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum. Allah Subhanahu Wa Taala bergembira. Allah Subhanahu Wa Taala tertawa itu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala ridho
Loh, ya kan? Yang menyampaikan ini siapa? Loh, yang menyampaikan ini siapa? Rasulullah SAW. Tapi yang gembira itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya. Au ajiba min fa'alikuma, atau Allah Subhanahu wa taala terpesona atas perbuatan yang kalian berdua lakukan itu. Ini kan luar biasa kan? Loh, yang bergembira, yang terpesona itu siapa? Bukan Rasulullah SAW. Tapi di atasnya lagi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menyampaikan kabar gembira ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu terjadi pada diri kita, Masya Allah, luar biasa kan? Luar biasa kan? Ngoten. Pernah lihat video yang kemarin tak ceritakan itu loh, yang ada seorang yang bermimpi terus ketemu dengan Rasulullah SAW, terus untuk diperintah untuk mencari si fulan bahwa dia ada di surga, dia ada penghuni surga, benar kan? Sampai ketemu kan? Ketika dikabarkan saya bermimpi ketemu Rasulullah SAW, kemudian saya diperintah untuk mencari si fulan. Oh benar itu aku. Kamu ada di surga. Langsung gembiranya luar biasa kan. Terus diajak ke Mekah, sholat di Masjidil Haram, dan ketika sujud sudah tidak bisa bangun lagi. Apa yang membuat terpesona? Padahal dia merasa dirinya itu orang yang paling buruk di kampungnya, di daerahnya, karena sholat sering terlambat. Hanya karena kebaikan yang dia ingat ketika ada janda, kemudian dia bersumpah atas nama Allah, separuh gajinya diperuntukkan untuk keluarganya dan separuhnya diberikan kepada janda dengan anak-anak yatimnya tadi itu. Dan ternyata beberapa kisah-kisah yang menakjubkan itu bukan karena puasa, bukan karena tahajudnya, bukan karena umroh dan hajinya, tapi yang banyak demi Allah. Saya mengatakan demi Allah, ini saya betul-betul membaca kisah itu, tahu kisah itu. Yang banyak itu adalah ketika hubungan-hubungan sosial kepada manusia itu. Apalagi seperti ini. Jadi dia sudah meletakkan saudaranya mukmin, saudaranya orang muslim di atas kebutuhan dirinya sendiri. Dan itu kemudian Allah abadikan orang ini, walaupun namanya tidak disebut secara langsung. Setelah peristiwa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Hasyr, ya, ayat 9. Itu kisahnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Pun nanti saja kalau di rumah dibuka ya. Ngoten. Nah, apa maksudnya ini? Tadi saya menerangkan ya. Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, Tuhanmu ya telah berfirman, huwa alayya hayyin. Yang demikian itu bahwa Maryam punya anak laki-laki itu mudah bagiku. Ngoten lho. Maksudnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meyakinkan Maryam. Ngoten lho, halo? Setelah itu Maryam yakin apa tidak? Yakin, namanya orang beriman. Sudah tahu itu utusan Allah. Benar kan? Malaikat. Jadi karena dia memberitahukan sendiri, malaikat Jibril memberitahukan sendiri. Dan Maryam sudah yakin. Walinaja'alahu ayatan linnas. Dan kami hendak menjadikannya jadi Nabi Isa yang dikandung oleh Maryam, nanti kemudian yang dilahirkan oleh Maryam, Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan ayatan linnas. Apa itu? Apa itu? Tanda-tanda kekuasaan Allah pada semua manusia. Dan itu tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa. Sebenarnya begini sebenarnya. Alam, apa sih pengertian alam itu? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu alam itu? Alam itu ya selain Allah. Siwallah, selain Allah, itu namanya alam. Surga, alam tidak? Alam. Alam gaib. Neraka, alam. Sidratul Muntaha, alam. Malaikat, alam. Semua itu alam. Ngerti loh? Nah, alam itu diambil dari kata alamatun. Apa artinya alamat?
Alamat itu tanda ciri. Wis ngeten. Kita terano detail ngeten lho. Jenengan punya alamat. Wis sebut nama won. Jenengan nama, sebut nama. Oke. Alamat di rumahnya, jret. Wis. Kemudian jenengan tahu rumahnya, jenengan kenal orang yang punya alamat tadi, rumah tadi. Terus jenengan tahu rumahnya. Ketika melihat rumah tadi teringat siapa? Yakin. Saya begitu. Ketika saya kenal seseorang itu, Mbak, si fulan, terus tahu rumahnya. Ketika melihat rumahnya itu mesti teringat wajah yang punya. Jenengan juga begitu? Demikianlah mestinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena alam itu sebagai pertanda ala wujudil khaliqi jalla wa ala. Sebagai pertanda adanya wujud Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi. Begitu yang saya baca di tafsir Imam As-Sabuni ketika menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ketika jenengan lihat temannya saja itu sudah menunjukkan adanya Allah. Mestinya yang diingat itu Allah. Sehingga kemana-mana mestinya kita selalu ingat Allah. Tidak menunggu peristiwa yang menakjubkan. Bisa dipahami? Tapi awak dhewe iku ngremeno. Lah ngono ah. Makanya kemudian dikei ayat yang menakjubkan oleh Allah. Karena kita seringkali tertipu dengan yang fisik, tertipu dengan asbab-asbab sunatullahnya itu. Dikira sing iso gawe anak ngono wong loro iku ta. Ayo ngono ku, tak desno iki. Ayo. Kita kan sering salah itu. Nggih, mboten. Terus muni ngene. Piro anake? 12. Oh, bapak ibuke pinter gawe anak. Lho ngono jarene. Nggih, mboten. Laras ah? Lho, sing gawe iki sapa? Lho ngoten lho. Siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan? Allah. Ngoten lho. Bisa dipahami? Lah ngono anake sik siji. Anake ngretei njaluk adik. Bapak ibuke ngomong ngene, ya engko tak gawekno. Lho ngono ae. Lho bener ra ngeten iki? Gak bener. Mestinya nduk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Lea anak yang akan menjadi adik sampean, anak yang solih atau yang solihah. Ngono, gak metu sombonge. Koyok yang menjadikan anak tadi itu asbabnya. Allah tunjukkan deh, kira kelihatan Maryam itu gak punya asbab. Tapi kan punya anak. Jadi anak itu langsung kehendaknya Allah, dudu kehendak bapak ibu Akeh wong karep, tapi diuji oleh Allah sampai detik hari ini. Ngeten niki kita doakan. Berat loh. Nggih. Ujian belum punya anak ketika lama berkeluarga ya berat, apa maneh ujian nang Maryam iki sebaliknya. Gak ono bojone lah kok iso duwe anak. Iki kan wabot. Maka pada saat itu kan malaikat Jibril meniupkan ruh kan. Itu berupa cahaya. Akhirnya kemudian masuk ke sela-sela pakaiannya. Ada yang menyebutkan sampai ke perut. Ada yang menyebutkan sampai ke bagian yang rahasia itu. Sampai kemudian langsung ke perut, sampai kemudian beliau mengandung. Itu berupa cahaya. Sing ero iki sapa? Loh, Maryam. Ero cahaya itu dan ngerasakan. Lah ngene iki peristiwa yang menakjubkan diterangno wong sing orang lain percaya apa tidak? Tidak percaya. Loh, andaikan kita hidup di zaman itu durung karo percaya kok. Biasanya kan enak. Oh, Quran iki Allah yang cerita, percaya kan kan. Lah pada zaman itu banyak yang tidak percaya. Karena di luar sunatullah. Ngono lho. Pada umumnya. Ngoten nggih? Semoga kita semakin melihat kemahakuasaannya Allah. Dielingno, lihat Maryam loh punya anak enggak ada asbabnya tadi. Oh, ono anak langsung kehendak Allah. Orang tua tidak bisa membuat anak. Wis tidak sombong. Sing anake 12.
Ojo ngomong pinter gawe anak. Nggih, halo. Itu semua karunia Allah. Maka sering berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sayangi doa yang baik ini diwaca nalika mangan tok. Nggih, saelingno. Paham? Ulang lagi doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah semua apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan jauhkan kami dari api neraka. Nanti ujung-ujungnya kita semua diperintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Makanya sering donga niku wau, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gak diwaca nalika mangan tok. Sing deling-eling panganan ae. Ngono lho. Jelas? Kemarin tak baca doa itu ketika saya khotib di Al-Hikmah itu. Mudah-mudahan tidak ada yang lho kok mangan dongane. Padahal gak mangan. Itu luar biasa itu. Sering berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa rahmatan minna, sekaligus menjadi rahmat bagi kami. Itu rahmat Allah, itu ada Nabi Isa itu. Nanti kelak dia menjadi Rasul. Dan termasuk Rasul Ulul Azmi. Punya umat. Yang Allah muliakan melebihi umatnya Nabi Musa. Allahu Akbar. Ngono lho. Paham ini? Makanya kan Allah juga mensifati ketika Allah SWT mengutus Rasulullah SAW. Apa ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Luar biasa itu. Ngoten lho. Makanya ketika ada rasul, apalagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada rasa syukur yang luar biasa karena itu bentuk rahmat Allah. Wa kana amron maqdiyan. Dan dia maksudnya diciptakannya Nabi Isa yang tanpa ayah tadi itu, amron itu perkara atau urusan maqdiyan yang telah ditetapkan di zaman azali. Ngoten lho, wis tertulis sudah jauh sebelumnya. Dan kemudian pasti Allah buktikan, Allah nyatakan, Allah realisasikan di bumi ini. Jadi sebenarnya termasuk kita ini sudah Allah tetapkan. Kita lahir dari rahim ibu yang mana, dari ayah yang mana, tinggal di mana, sampai nanti meninggal itu dikubur di mana, sudah Allah tetapkan. Kita tidak tahu dan kita tidak perlu mengurus itu karena itu takdir Allah. Kita hanya mengimani itu ada dan kita minta. Ngono ae wis, ngono ae minta saja, minta kebaikan dan dihindarkan dari kondisi-kondisi yang buruk yang mencelakakan kita. Ngoten mawon nggih. Pun dari sini sepertinya ini sudah lama, sudah jam 7 lebih 10 menit, hampir 1 jam lebih ini. Silakan sesi tanya jawab. Monggo. Baik. Makasih Ibu, tanyanya bagus. Tadi sudah jelaskan. Nanti mengasingnya diri Maryam itu ada 2 kali nanti. Mengasingkan diri sebelum hamil dan mengasingkan diri setelah hamil. Mengasingkan diri sebelum hamil itu beliau menjauhi keramaian manusia menuju satu tempat sebelah timurnya Baitul Maqdis, kemudian takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ngoten niku malah diberi karunia oleh Allah sekaligus menjadi ujian yang berat. Makanya jenengan yang menyendiri tahajudan ngono, siapa tahu saat itu doa jenengan mustajabah. Ngono lho. Lah buktinya kan begitu. Kemudian tiba-tiba didatangi malaikat Jibril alaihissalam yang membawa rahmat Allah berupa Nabi Isa alaihissalam. Namun ini juga sekaligus menjadi ujian yang sangat berat bagi Maryam. Lah siapa tahu lah ngoten Pak nggih. Ngoten. Makanya luangkan waktu, aja ngomong karo kancane. Kumpul karo kancane, enggak punya waktu menyendiri dalam waktu 24 jam kan duwe. Dalam waktu 24 jam kali 7 hari berapa
seminggu atau sepekan. Tidak punya waktu menyendiri. Wis setahun tidak punya. Sebulan tidak punya, setahun tidak punya. Merugi sekali ini kalau begitu. Nah, yang terpenting ketika menyendiri itu jangan sampai hampa. Pandangan kosong. Nanti kemudian berdiri. Tangannya begini. Ada yang menggerakkan. Lo metu nanti tiba nang kuburan. Nah, berarti ada nang telaga angker, nang pohon beringin dan nang kono gendruwone misalnya ngono kan. Lo ada nyata begitu itu. Berarti dirinya telah kesurupan. Nah, orang yang beriman dalam kesendiriannya walaupun sepi dari pandangan manusia, tapi dia tidak pernah sepi dari Allah. Justru disitulah saat-saat bermunajat, mengeluh. Dan itu salah satu ciri hamba-hamba Allah yang ikhlas. Sengaja cari waktu menyendiri, gak ono sing ero. Bojoe gak ero. Anak gak ero. Bapakku, ibuku kok menang kamar iku lapo to? Ternyata bermunajat kepada Allah, sedang menyebut nama suaminya, sedang menyebut nama anak-anaknya, pasrah kepada Allah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling tidak sesuai dengan harapan tujuan kita, curhat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ngono kan? Itulah zikir yang kita baca pagi hari dan sore hari. Ngoten to? Dan pengalaman. Wis, awak dhewe si sombong pancene. Semoga Allah mengampuni. Pengalaman, ketika iki tak misal awak dhewe nerapno, wis aku pasrah ya Allah, wis pasrah wis gak esuk lapo-lapo wis jenengan yang berkuasa yang membolak-balikkan hati anak kami. Lho ngono iku cepet sore berubah. Lho hak niku. Cuman perasaan ngene iki kan gak bendina awak dhewe. Istiqomah. Sek akeh sombongi. Nanti kemudian setelah hamil wis nanti wis sebenarnya ayatnya belum nyampe. Enggak apa-apa tak bocorno. Wis kan Maryam hamil kan? Hamil kan? Terus mangko nandi Maryam. Mari hamil iku mau. Loh iku anu dulu, mulai gak langsung. Tadi kan sudah mengasingkan diri. Apakah langsung sambung mengasingkan diri lagi? Tidak, balik mulai. Kondisi hamil, ketemu siapa? Ya ketemu Nabi Zakaria alaihissalam, ketemu istri Nabi Zakaria. Nah, yang saat itu istri Nabi Zakaria sedang mengandung Nabi Yahya. Lo bareng ya. Cuman tuan di kehamilan istri Nabi Zakaria dengan Maryam. Tua mana? Lah tua istrinya Nabi Zakaria, kandungannya. Kemarin kan begitu. Kata Abdullah ibnu Abbas. Kemarin tak terangkan ada perbedaan ulama kan. Berapa itu? Dilihat lagi ya tulisannya. Ayo kono ndi kono. 6 bulan kan. Berarti kira-kira ya jaraknya 6 bulan. Berarti istri Nabi Zakaria itu mengandung kandungan mulai menua. Ngoten to? Tapi Maryam masih mengandung muda. Itu kemudian yang diberitahu pertama kali, yang kira-kira yang bisa mengimani, percaya apa yang dialami oleh Maryam, ya istri Nabi Zakaria itu yang diberitahu. Apalagi sama-sama hamilnya. Nabi Zakaria istrinya ngomong ini kok, Maryam, apa kamu juga merasakan apa yang aku rasakan? Halus sekali takoni. Gak ngene, awak umat tengah. Loh, itu halus sekali, menunjukkan ini orang yang sangat bijaksana. Wahai Maryam, apakah kamu juga merasakan sebagaimana aku rasakan? Mantuk Maryam. Kehendak Allah. Nabi Zakaria tahu, saya yakin itu semuanya dari Allah. Nabi Zakaria ya mengimani juga betapa indahnya perjalanan ini. Kenapa Nabi Zakaria mudah paham? Kenapa istrinya mudah paham? Karena merasakan kehendaknya Allah. Bukankah dia keduanya sudah nggak ada asbab punya anak? Sudah habis masa asbabnya. Sudah akhiron itu wong sing tuwek sampai gak iso duwe anak. Jenengan niki wis ada yang sampai kan? Ada yang sudah sampai kan? Ngono lho. Asbabnya sudah hilang. Maka Nabi Zakaria sangat persona dengan peristiwa itu. Kemudian istrinya juga demikian, dapat kabar dari Maryam. Percaya. Tidak ada keraguan.
Karena dirinya sudah merasakan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala hampir sama. Ngoten lho. Paham ani? Moga ada lagi yang bertanya? Moga, udah. Masyaallah. Masyaallah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Maryam memang secara takdirnya Allah takdirkan menjadi wanita pilihan. Dari berapa wanita-wanita? Ada 4 wanita terbaik, yaitu siapa saja? Asia imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam, ini yang kedua. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid, Radhiyallahu anha, kemudian Fatimah bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Radhiyallahu anhuma. Ya, Radhiyallahu anha, ya. Itu luar biasa. Terus jenengan terus berarti Maryam iku yo pasti kuat. Iki lho namanya manusia, mesti selalu menunjukkan kelemahan akan dirinya. Halo. Apa yang dikatakan oleh Maryam? Sebentar, tak carikan ayatnya dulu ya. Sebentar ya. Tak carikan Maryamnya. Ayat berikutnya tepatnya ayat ke-23. Faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Waktu itu Maryam kan merasakan rasa sakit koyo wong khet. Tapi orang khet itu kan sakit mengeluarkan darah. Tapi iki merasa sakit mengeluarkan darah ono jabang bayi ini. Berarti napa? Nglairno. Yang sakitnya lebih sakit dibandingkan dengan orang khet. Padha metu getih. Lah ngono kan? Makanya dikatakan al-makhadu ila jid'in nakhlati. Allah Subhanahu tadi malaikat Jibril itu nanti yang menyeru ya agar bersandar ke batang pohon kurma. Lalu apa yang dikatakan Maryam? Qalat ya laitani mitu qabla hadza. Ya laitani, seandainya aku mati sebelum ini. Andaikan aku mati ya sak durunge iki. Ayo ngomong ngono ae. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah orang-orang yang nasyan hina, mansiyan, dan orang-orang yang dilupakan. Maryam memikul beban berat itu menunjukkan kelemahan dirinya, seakan-akan dirinya tak akan kuat. Padahal kuat sudah dipilih oleh Allah. Ngoten lho. Karena pasti nanti akan mengejek dia, menganggap dirinya sebagai pezina atau pelacur, anaknya anak zina. Ngoten lho. Itu berat sekali itu. Dan terus bagaimana orang itu bisa percaya? Tidak bisa percaya. Itu sudah dirasakan oleh Maryam. Jadi ini senang dapat rezeki Allah. Tapi karena krono liku-likunya seperti ini menjadi ujian yang berat, itulah yang dirasakan oleh Maryam. Tapi akhirnya Maryam terus dibimbing oleh Allah SWT, tidak putus asa. Itu perasaan saja, perasaan yang kemudian terucap karena begitu berat ujian yang Allah berikan. Lah kemudian bagaimana kita itu bisa seperti Maryam? Kita berpotensi bisa, kalau tidak bisa persis ya mendekati. Maka orang-orang solih di dalam Al-Quran kita jadikan sebagai teladan. Maka tirulah Maryam. Ngoten lho. Paham ya? Kalau masalah punya anak tanpa suami itu kehendaknya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kehendak ini hanya untuk Maryam saja? Selain wanita ini tidak selain wanita-wanita selain Maryam tidak mengalami seperti beliau. Wallahu a'lam bishawab. Karena kehendak Allah pun tidak bisa dibatasi. Tak ngoten toh? Nah, ngoten. Jadi kita tiru itunya. Jadi hikmah-hikmahnya tadi yang sudah muncul tadi kan, sediakan waktu dalam 24 jam untuk menyendiri taqarrub kepada Allah, ngono kan? Kemudian mensucikan diri, kemudian sering memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsu kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang tergoda oleh laki-laki manapun. Ini jenengan, ini aku juga tidak tergoda pada wanita perempuan yang lain manapun. Karena perasaannya sama. Perasaannya sama. Cukup Pak ya? Ya, selesai Pak. Tutup dulu. Ya, baik. Kita tutup.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Sabtu depan libur, belajar di rumah masing-masing. Kemudian Sabtunya lagi mulai lagi ya.